Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Aisyah Nurasana. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai reaksi asam basa. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk subscribe dan like video aku ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu tentang teori asam basa Arrhenius. Bisa dilihat di kanan pojok atas ini ada Bapak Arrhenius yang mendefinisikan asam itu adalah suatu senyawa yang apabila dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Bisa dilihat di sini ya, contohnya ada reaksi HCl, di mana HCl akan terurai dalam air menjadi H+ dan Cl-. Di sini H+ adalah sebagai asam, kemudian Cl- sebagai anion sisa asam. Nah, untuk basa sendiri, basa adalah suatu senyawa yang apabila dalam air akan terurai menghasilkan ion OH-. Bisa dilihat ya, contohnya ada NaOH yang akan terurai menjadi Na+ dan OH-, di mana Na+ di sini adalah kation sisa basa dan OH- di sini adalah basa. Teori asam basa Arrhenius itu juga memiliki kelemahan ya teman-teman, karena di sini Arrhenius hanya dapat menjelaskan bahwa reaksi asam basa itu hanya terbatas pada pelarut air. Padahal ada reaksi asam basa yang berbentuk gas. Di sini ada contoh yaitu NH3 yang berbentuk gas direaksikan dengan HCl yang berbentuk gas juga dan menghasilkan NH4Cl yang berbentuk solid atau padatan. Nah, bisa dilihat di gambar bawah ini ya teman-teman, di mana HCl dan NH3 itu bereaksi tanpa menggunakan pelarut air tapi masih tetap bisa menghasilkan suatu senyawa lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Di sini mereka mendefinisikan bahwa asam adalah suatu zat yang mampu memberikan proton H+, atau bisa disebut juga dengan donor proton. Nah, sedangkan untuk basa itu adalah suatu zat yang menerima proton. Jadi, basa itu sama dengan artinya akseptor proton. Masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Di sini beliau mendefinisikan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat menerima pasangan elektron atau bisa disebut juga dengan akseptor pasangan elektron. Nah, untuk yang basa artinya suatu zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Jadi, itu basa seperti ini sebagai donor pasangan elektron. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa sebenarnya asam basa itu banyak ditemukan di sekitar lingkungan kita. Di sini ada beberapa contoh dari asam basa. Yang pertama ada jeruk. Jeruk merupakan contoh dari asam karena dari kandungan jeruk ini ditemukan senyawa asam sitrat atau C6H8O7. Kemudian ada vinegar atau asam cuka yang biasanya kalau dalam kimia itu namanya asam asetat. Sedangkan contoh dari basa ini ada obat mah ya teman-teman, karena dalam kandungannya ada MgOH2 atau magnesium hidroksida. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai derajat keasaman atau pH yang singkatannya itu power of hydrogen. Jadi pH ini adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, di sini pH asam itu kurang dari 7 ya, dan pH basa itu lebih dari 7. pH ini juga memiliki pOH. Nah, untuk netral itu pH-nya sama dengan 7. Nah, ketika kita menambahkan pH dan pOH, itu hasilnya adalah sama dengan 14. Oke, selanjutnya kita membahas indikator asam basa. Yang pertama ada kertas lakmus. Di sini kertas lakmus itu berwarna merah dan biru ya teman-teman. Nah, mengapa kok kertas lakmus bisa menjadi indikator asam basa? Berikut ini penjelasannya. Ketika ada lakmus berwarna biru itu dimasukkan ke dalam suatu larutan dan berubah menjadi warna merah, berarti ada indikator bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan ketika ada lakmus berwarna merah itu dimasukkan ke dalam sebuah larutan dan berwarna biru, itu berarti larutan tersebut bisa saja larutan basa ya teman-teman. Tapi ketika lakmus merah itu tetap warna merah dalam suatu larutan, berarti larutan tersebut asam. Dan ketika lakmus biru tetap berwarna biru dalam sebuah larutan, berarti larutan tersebut basa. Kemudian yang kedua ada larutan indikator. Biasanya larutan indikator yang digunakan itu ada 4 ya teman-teman dalam praktikum atau dalam sebuah percobaan. Yang pertama itu ada phenolphthalein atau bisa disingkat dengan PP. Itu perubahan warnanya tak berwarna hingga ke merah. Itu kisaran pH-nya 8,0 sampai 9,6. Nah, berarti ini digunakan untuk mengecek apakah larutannya itu basa begitu ya.
Kemudian yang kedua ada brontimol biru yang disingkat BB, ini perubahan warnanya dari kuning ke biru. Nah, kisaran pH-nya 6 sampai 7,6, berarti ini masih bisa digunakan untuk asam. Lalu yang ketiga ada metil merah yang perubahan warnanya merah ke kuning dengan kisaran pH 4,2 sampai 6,2, berarti ini juga digunakan untuk asam. Lalu yang terakhir itu ada metil jingga, perubahan warnanya yang terjadi itu merah ke kuning dan kisaran pH-nya 3,1 sampai 4,4, berarti ini juga untuk asam. Oke, yang ketiga ada indikator universal. Indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan suatu larutan. Oke, untuk gambar yang sebelah kiri ini ada rentang pH dan keterangan warnanya, juga yang di sebelah kanan ini merupakan alat indikator universal ya. Nah, di sini yang di gambar kiri ketika rentang pH kurang dari 3 berarti itu asam kuat dan berwarna merah. Lalu ketika rentang pH 3 sampai 6 itu keterangannya asam lemah dan itu warnanya jingga atau kuning. Sedangkan untuk rentang pH 7 itu keterangannya netral ya. Nah, warnanya itu hijau. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika asam dan basa itu bereaksi? Di sini bisa dilihat ya teman-teman, bahwa ada asam yang direaksikan dengan basa. Kita misalkan senyawa asam itu HX dan senyawa basa itu LOH. Di sini asam HX akan terurai menjadi H+ dan X-. Sedangkan untuk basa yang LOH akan terurai menjadi L+ dan OH-. Nah, di sini H+ akan bergabung dengan OH- dan membentuk H2O, sedangkan X- akan bergabung dengan L+ dan membentuk LX. Nah, reaksinya selengkapnya di sini ada senyawa HX direaksikan dengan LOH akan membentuk senyawa LX dan plus H2O. Oke, untuk menambah pemahaman kita, di sini ada contoh soal yang pertama di mana asam bervalensi 1 akan direaksikan dengan basa bervalensi 1. Nah, yang dimasukkan dengan valensi 1 adalah ketika asam memiliki 1 H+ dan basa memiliki 1 OH-. Di sini ada HCl yang akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Kemudian ada NaOH yang akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, di sini H+ akan berpasangan dengan basa OH- dan membentuk H2O. Kemudian Cl- dan Na+ akan bersatu membentuk NaCl. Nah, untuk reaksi yang terbentuk ada di bawah ini teman-teman, di mana HCl direaksikan dengan NaOH akan membentuk NaCl plus H2O dan atau bisa disebut ini reaksi netralisasi karena menghasilkan garam, yaitu NaCl. Oke, untuk contoh yang kedua di sini ada asam bervalensi 1 dan basa bervalensi 2. Sama seperti yang di depan tadi, bahwa asam bervalensi 1 berarti hanya memiliki 1 H+ dan basa bervalensi 2 berarti memiliki 2 OH-. Nah, di sini ada reaksi HCl direaksikan dengan MgOH 2 kali. Nah, mengapa ada angka 2 di depan HCl? Karena sebelum ditambahkan koefisien 2 ini, reaksi HCl dan MgOH 2 kali ini belum setara ya teman-teman, maka ditambahkan koefisien 2 di depan HCl. Nah, di sini HCl akan terurai menjadi 2H+ dan Cl-. Kemudian MgOH 2 kali akan terurai menjadi Mg2+ dan 2 OH-. Nah, di sini asam 2H+ akan berpasangan dengan 2 OH- dan membentuk 2H2O. Sedangkan untuk Mg2+ dan Cl- akan bereaksi menjadi MgCl2. Nah, untuk reaksi yang lebih lengkap bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman. Ada HCl direaksikan dengan MgOH 2 kali akan menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Masuk ke contoh yang ketiga di mana asam bervalensi 1 akan direaksikan dengan basa bervalensi 3. Di sini ada CH3COOH yang akan direaksikan dengan AlOH 3 kali. Nah, di sini CH3COOH akan ditambahkan koefisien 3 karena biar setara ya reaksinya. Nah, di sini CH3COOH akan terurai menjadi H+ dan 3 CH3OO-. Lalu LaOH 3 kali akan terurai menjadi Al3+ dan 3 OH-.
Berikutnya ada asam H+ akan bereaksi dengan 3OH- dan membentuk 3H2O. Sedangkan untuk 3CH3OO- akan bereaksi dengan Al3+ dan membentuk senyawa AlCH3COO 3 kali. Nah, untuk reaksi yang lebih lengkap bisa dilihat di bawah ini. Ketika 3CH3COOH itu direaksikan dengan AlOH 3 kali akan terbentuk AlCH3COO 3 kali ditambah 3H2O. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Ada asam bervalensi 2 direaksikan dengan basa bervalensi 1. Nah, di sini ada asam H2SO4 kemudian senyawa basa 2NaOH. Nah, H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Sedangkan untuk 2NaOH akan terurai menjadi 2Na+ dan OH-. Nah, untuk 2H+ akan bereaksi dengan OH- dan membentuk senyawa 2H2O. Kemudian untuk SO4 2- akan bereaksi dengan 2Na+ dan membentuk Na2SO4. Untuk reaksi yang lebih lengkap ada di bawah ini. Ketika H2SO4 itu direaksikan dengan 2NaOH akan menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Oke guys, itu dulu materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Thanks for watching.